Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Di sini saya akan menjelaskan analisis kompleksitas algoritma dari selection sort. Saya sendiri Muhammad Iqbal Al-Rasyid dan di sini ada Mas Nastiar Hadi Setiadi. Lalu ini bisa dijelaskan oleh Mas Nastiar terlebih dahulu. Oke, terima kasih Mas Iqbal. Jadi, apa itu selection sort? Selection sort itu adalah algoritma pengurutan sederhana yang memilih elemen dengan nilai minimum dari array, lalu menukarnya dengan elemen pertama. Proses ini dilakukan berulang-ulang hingga seluruh array eh, terurut. Lalu, next Mas. Nah, lalu apa itu selection sort iteratif? Nah, selection sort iteratif itu eh, metodenya menggunakan eh, nested loop. Jadi, loop yang pertama itu digunakan untuk menjelajahi semua elemen di dalam array. Lalu, loop yang kedua digunakan untuk eh, mencari indeks terkecil dan mencari elemen dengan value terkecil lalu menukarnya dengan indeks i. Lanjut Mas. Nah, kompleksitas algoritma dari selection sort iteratif itu karena operasi dasarnya cuma perbandingan dan menggunakan nested loop, jadi bisa dibilang kompleksitas algoritmanya adalah big O n kuadrat. Nah, lanjut Mas. Lalu untuk selection sort rekursif ini sama seperti iteratif, hanya saja kita lakukan pemanggilan rekursif untuk menyortir sisa array. Jadi jika n sama dengan 1 itu adalah 1, di mana ini basis berhenti jika sudah mencapai elemen terakhir, dan lalu kita assignment min index sama dengan 0, lalu kita cari indeks terkecilnya dengan perulangan for, dan basic operasinya ini kita array i, kita bandingkan dengan array min index, lalu setelah selesai menemukannya kita menukar elemen array pertama dengan min index, lalu kita panggil rekursif untuk menyortir array-nya. Lalu kompleksitas pada algoritma rekursif ini seperti yang kita bahas tadi, jika n sama dengan 1 itu 1, lalu jika n lebih dari 1 ini tn min 1 plus n, di mana n itu adalah kompleksitas dari perulangan mencari elemen terkecil, lalu n min 1 itu adalah untuk pemanggilan rekursi. Jika kita jabarkan menjadi T11, T2 itu 3, T3 itu 6, dan seterusnya. Lalu kita Tn min 1 itu sama dengan Tn min 2 plus N min 1, di mana Tn-nya adalah Tn min 1 plus N, sehingga kalau kita manipulasi terlebih lanjut, kita dapat Tn min 1 plus N. Lalu untuk rekursi kedua ini kita pakai ini, jadi Tn min 2 N min 1 plus N. Lalu untuk ini kita
olah lagi Tn-3, N-2, N-1 plus N, dan seterusnya sampai kita menemukan polanya di mana Tn min N-1 plus N min N-2 sampai N. Nah, ini sama dengan 1 plus 2 sampai N, di mana sama dengan N kuadrat plus N per 2 dan big O N kuadrat. Pada algoritma rekursif ini dan iteratif pun juga sama gitu. Best case, worst case, average case itu sama-sama N anggota N kuadrat. Kenapa? Ini bisa dijelaskan oleh Manastiar. Nah, Saya ya. Jadi pada kasus perbandingan kita membandingkan pada 3 kasus, yaitu kasus pertama ini dengan data random, di mana bisa dilihat ini data paling banyak yaitu 15.000 dan ini secara random datanya, dan kita uji rata-rata kompleksitas waktunya sedemikian hasilnya bahwa jika datanya lebih besar itu sangat tinggi waktu yang diperlukan, dan ini grafiknya kita bisa lihat bahwa jika lebih dari 1000 ini akan menaik secara kuadrat. Lalu pada data equal ini bisa dijelaskan oleh Mas Tiar. Ya, terima kasih Mas. Untuk data sampelnya equal atau datanya itu sama semua, yaitu pada kasus ini 5, bisa dilihat hasilnya kurang lebih sama, yaitu breakpoint-nya itu dari data 1000, lalu untuk di atasnya itu kenaikan waktu yang diperlukan itu naik secara signifikan, mulai dari 15 detik untuk data 10.000, lalu menjadi 44 detik untuk data tesnya 15.000. Next Mas. Nah, untuk data tes yang di reverse, yaitu data tes yang terurut secara descending dari terbesar sampai terkecil, hasilnya pun bisa dilihat sama seperti kedua diagram sebelumnya. Breakpoint-nya 1000, lalu kenaikan waktu yang diperlukan untuk sorting meningkat 15 detik untuk 10.000 data dan 44 detik untuk 15.000 data. Lanjut Mas. Maka jika kita satukan seperti ini grafiknya, dari sini kenapa kita bisa simpulkan bahwa kompleksitas waktu dari algoritma selection sort, mau itu rekursif dan iteratif, itu sama N kuadrat, best case, average case, worst case itu pun sama N kuadrat, anggota N kuadrat. Jadi kesimpulannya bahwa selection sort ini efisien jika kita pakai untuk data kecil, tapi tidak efisien jika datanya besar. Sekian dari yang bisa saya sampaikan. Saya Muhammad Iqbal Rashid dan Mas Nastiar Hadi pamit.
mundur. Selamat pagi dan terima kasih.